Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim perlu mengetahui asal-usul penamaan bulan Ramadan dan artinya. Untuk diketahui, Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Ramadan dijuluki Sayyidus Syuhur, penghulu semua bulan, sebagaimana diterangkan dalam hadis sebagai berikut. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka selamat datanglah kepadanya. Telah datang bulan Saum membawa segala rupa keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Ramadan berasal dari kata Romad, yang artinya ialah panas menyengat atau membakar. Dinamakan seperti itu karena memang matahari pada bulan ini jauh lebih menyengat dibanding bulan-bulan lain. Panas yang dihasilkannya lebih tinggi dibanding yang lain. Walaupun ada juga sebagian wilayah di bumi ini masuk musim hujan yang notabene berhawa dingin. Terlepas dari itu semua di sebagian belahan bumi ini. Sementara Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, dinamakan bulan Ramadan karena ia menggugurkan, membakar dosa-dosa dengan amal soleh. Mengenal asal-usul penamaan Ramadan bermula dari menggunakan kalender Hijriah pada tahun 412 Masehi. Ketika itu terjadi konvensi petinggi lintas suku dan kabilah bangsa Arab di Mekah. Pada masa Kilah bin Murrah, kakek Nabi Muhammad SAW ke-6. Mereka berkumpul untuk menentukan nama-nama bulan agar terjadi kesamaan, sehingga memudahkan mereka dalam urusan perdagangan. Dari perkumpulan itu muncullah 12 nama bulan, yaitu 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Tsani, 5 Jumadil Ula, 6 Jumadal Tsaniyah, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, dan 12 Zulhijjah. Kala itu penomoran bulan belum ada karena orang-orang Arab terdahulu tidak tahu bulan apa yang pertama. Muncullah penomoran bulan Hijriah setelah adanya kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang mengeluarkan perintah untuk membuat kalender Islam. Akhirnya bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama kalender Islam yang kita kenal dengan kalender Hijriah. Ramadan identik dengan musim panas yang sangat menyengat sejak pagi hingga petang. Batu-batu gunung dan pasir gurun terpanggang oleh sengatan matahari musim panas yang waktu siangnya lebih panjang daripada malamnya. Malamnya panas di bebatuan dan pasir sedikit reda, tapi sebelum dingin betul sudah berjumpa dengan pagi hari. Demikian terjadi berulang-ulang sehingga setelah beberapa pekan terjadi akumulasi panas yang menghanguskan. Hari-hari itu disebut bulan Ramadan, bulan dengan panas yang menghanguskan. Dalam buku Essential of Ramadan, The Fasting Month, karya Tajuddin Shu'aib, disebutkan setelah umat Islam mengembangkan kalender berbasis bulan Qamariyah, rata-rata 11 hari lebih pendek dari kalender berbasis matahari, kalender Masehi. Bulan Ramadan tak lagi selalu bertepatan dengan musim panas. Orang lebih memahami panasnya Ramadan secara metaforik kiasan, karena pada hari-hari Ramadan orang berpuasa. Tenggorokan terasa panas karena kehausan. Atau diharapkan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka dosa-dosa terdahulu hangus terbakar dan setelah Ramadan mendapat ampunan. Dari akar kata Romad, Ramadan digunakan untuk mengindikasikan adanya sensasi panas saat seseorang kehausan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata Ramadan digunakan karena pada bulan itu dosa-dosa dihapus oleh perbuatan baik sebagaimana matahari membakar tanah. Pada bulan Ramadan, umat Islam akan menata ulang dan memperbarui kekuatan fisik, spiritual, dan tingkah lakunya. Sebagaimana panas merepresentasikan sesuatu yang dapat mencairkan materi. Kabar gembira tentang keutamaan Ramadan juga disampaikan Rasulullah SAW. Dalam satu sabda beliau, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara hakikat Ramadan adalah bulan untuk membakar semua dosa-dosa. Di bulan ini umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh.
Barang siapa yang mengerjakannya didasari iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di bulan ini pahala amal ibadah juga dilipat gandakan. Orang yang mengerjakan ibadah sunnah pahalanya diganjar pahala ibadah wajib, sedangkan pahala ibadah wajib ganjarannya dilipat gandakan. Banyak amalan sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan, dan ganjaran pahalanya berlipat ganda. Di antaranya termasuk sunnah qauliyah dan fi'liyah. Berikut amal-amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama, bersahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada santap sahur itu ada keberkahan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walau kalian hanya meminum seteguk air. Karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur." Hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah mengatakan, sebab keberkahannya adalah karena sahur dapat menguatkan orang yang berpuasa, menggiatkannya dan membuatnya ringan menjalankannya. Yang kedua, tadarus Al-Quran dan menghatamkannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang amat erat hubungannya dengan Al-Quran, karena saat itulah Al-Quran diturunkan. Karena itu, tadarus membaca sekaligus mengaji adalah hal yang sangat utama saat itu dan telah menjadi aktivitas utama sejak masa Nabi Muhammad SAW dan generasi terbaik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Jibril menemui pada tiap malam bulan Ramadan dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, bersedekah. Nabi SAW telah mencontohkan akhlak yang luar biasa, yaitu kedermawanan. Ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanan beliau seperti angin berhembus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat Ramadan. Apabila ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan, dia bertadarus Al-Quran bersamanya, maka Rasulullah benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kemudian yang kelima, memperbanyak doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, doa orang teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibnu Hibban disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi. Yang keenam, menyegerakan berbuka puasa. Dari Amru bin Maimun radhiyallahu anhu, para sahabat Muhammad SAW adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Al-Faryabi dalam As-Siyam, Ibnu Abi Syaiban dalam Al-Mushannaf. Yang ketujuh, iktikaf di Ashrul Awakhir. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istrinya pun iktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad dan lainnya. Yang kedelapan, qiyam Ramadan, salat tarawih dan salat malam lainnya. Salat tarawih memiliki keutamaan dan ganjaran yang besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat
malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, umroh. Ibadah umroh ketika bulan Ramadan adalah sebanding pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah berkata kepada seseorang wanita Ansor bernama Ummu Sinan, sesungguhnya umroh ketika bulan Ramadan sama dengan menunaikan haji atau haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Di antara perbuatan merusak puasa Ramadan adalah menggunjing, ghibah, adu domba, namimah, menuruti syahwat, berjudi dan berbagai perbuatan fasik lainnya. Perbuatan ini mesti dijauhi agar saum kita tidak sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar saja. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Demikianlah amalan sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi taufik dan kekuatan agar bisa mengerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.